Audiences, selamat malam. Ketemu lagi sama saya Hadi, host dari HS Channel. Saat ini saya kedatangan teman baru nih, jauh-jauh dari Pulau Bali, ya. Namanya Michelle. Michelle, apa kabar Michelle? Baik bro, sehat bro. Sehat ya? Sehat. Oke. Michelle, apa nih yang lo mau ceritain dari awal mulai lo kenal sama Banyak narkoba? banyak banget. Mungkin dari tahun berapa atau narkoba apa yang lo pertama kali pakai? Iya. Jadi gini bro, gua kenal narkoba dari tahun 96 karena pertama masuk di wilayah gua di Jakarta ya. Faktor lingkungan. Gua sempat mengenang dan sebagai pecandu ya. Itu jenisnya hampir semua sih, tapi awalnya gua kena butal gerak ya, bukan yang awalnya diterak, terus cuma bertahan 3 bulan. Gua lihat teman-teman gua satu persatu kok sudah mulai sakit, mulai meninggal. Itu gua punya niat untuk berhenti dari hati gua. Cuma posisinya waktu itu nggak semudah seperti yang kita inginkan, apalagi mungkin dengan faktor lingkungan yang sangat besar pengaruhnya itu. Gua coba alihkan ke sabu bro, sabu sampai akhirnya ya 2000 ya, mau parah-parahnya gua niat untuk berhenti dari dalam diri hati gua sendiri bro. Cuma masih sesekali kita mencoba, sesekali kita untuk terus melawan karena dari faktor lingkungan dan dukungan keluarga ya bro ya, yang kebanyakan gue lihat satu di lingkungan yang ada yang ketangkep, ada yang koit mati ya. Di situ mungkin gue sadar dan akhirnya mungkin gue teguran dari yang kuasa juga, gue kena sampai akhirnya gue jalanin hidup gue di dalam, dan akhirnya gue bisa belajar di situ, belajar mana teman, mana keluarga, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Cuma di sini banyak hikmah yang gue bisa ambil bro, khususnya teman-teman yang saat ini masih berkecimpung di dunianya. Tolong ya, khususnya jangan mengucilkan mereka. Hal yang nomor satu itu, yang sangat penting itu, karena apa ya, motivasi dan dukungan dari orang terdekat yang sangat dibutuhkan loh. Kayak kita ini, kayak gua ya bro ya, kita balik ke dunia yang normal gitu. Sesudah itu ya gua coba, gua di dalam gua sendiri tanpa dukungan keluarga, gua melawan, gua berusaha sendiri, hidup sendiri. Akhirnya cuma ya bisa berserah, kita mendekatkan diri sama yang kuasa. Di situ banyak yang gua ambil, jadi gua siapkan benar-benar apa yang akan gua lakukan, apa yang akan gua kerjakan ya, biar gua nggak kaget nanti gua keluar dengan dunia masyarakat yang sekian lama gua nggak temuin. Itu biasa kita kan kaget ya bro ya. Ya, benar. Apa yang gua siapkan, gua proses itu gua laluin, sampai akhirnya alhamdulillah
alhamdulillah gue keluar, gue sudah siap dengan masyarakat yang menerima gue. Nah, di situ gue berusaha melawan menyendiri dari dunia yang lama gue jalanin. Akhirnya sampai sekarang gue berusaha untuk ya dunia itu gitu bro. Ya dalam kesempatan ini gue pesen buat keluarga, siapapun yang mungkin nantinya menonton channel ini, tolong salah satu keluarga yang pernah ngalamin kayak gue, yang saat ini masih di dunia itu, tolonglah jangan kucilkan mereka, support mereka terus dengan moral, dengan motivasi yang besar, dengan ya jangan putus lah gitu bro. Oke, Shell, tadi kan gue dengar lo make etep pertama kali lo langsung pakai putau ya? Iya. Lo pakai putau terus berapa lama lo kira-kira pakai putau itu, Shell? Pakai putau, untungnya pada saat itu gua dari lingkungan rumah gua bro, sebagian besar pakai semua etep bro. Dan itu cuma gua doang yang tidak pakai jarum matrak ya. Jadi bro Hadi tahu ya, dengan ditrak ya. Jadi lingkungan pada saat itu rumah lo semuanya pakai etep ya? Ya. Dan semuanya cucau di wilayah Jakarta Utara bro. Tepatnya di Priuk, di Taman Nyur Suntek bro ya. Itu mungkin bro tahu. Itu pertama kali datang di wilayah Kemayoran sampai Tanjung Priuk ya. Itu etep. Oh, jadi lo pertama kali etep, terus sekian tahun lo make, akhirnya lo beralih ke sabu gitu. Ya bro, karena lihat teman gua satu-satu udah koit semua, mati. Jadi ya. Jadi kalau lo mengalihkan ke sabu itu cuma gara-gara lo ngelihat temen lo banyak yang mati ya, banyak yang lewat ya. Banyak yang dan banyak beralih ke tindak pelakuannya itu ke kriminal. Oh iya. Kayak klepto, kayak ya macam-macam banyak bro. Gua ngelawan hal semacam itu, coba waktu itu ada sabu itu gua pakai sabu gitu, kok unik gitu waktu itu. Jadi karena lo lihat banyak temen lo yang koit, terus lo ngelihat orang-orang pakai sabu dengan mungkin bongnya cangklongnya yang lucu gitu kan. Ya, lucu main pakai cangkong atau pakai aluminium foil ya waktu itu ya. Jadi taman jadi lo tertarik untuk mencoba ya. Tertarik untuk mencoba untuk mengalihkan rasa, tempat waktu itu memang rasa sakau ada ya bro ya. Dan sugestinya sangat tinggi waktu itu, makanya gua alihkan, ternyata ya sugestinya sangat tinggi sabu mungkin ya. Sel, lu kan pernah make putau, pernah make sabu ya. Mungkin ada keluarga di luar sana yang tidak mengetahui anaknya menggunakan barang-barang seperti itu. Mungkin lu bisa kasih tahu ciri-ciri pemakai putau atau ciri-ciri orang yang pakai sabu itu seperti apa sih? Ya hampir sama ya, khususnya kalau etep saat ini juga jarang mungkin ya bro ya, kebanyakan sabu, narkoba lah ya, kan perubahan perilaku untuk teman-teman yang pemakai itu biasanya menyendiri bro ya. Jadi yang tadinya periang ya sudah
menyendiri, kadang-kadang berhalusinasi yang tinggi, terkadang emosionalnya beda sama seperti sebelum dia memakai ya bro ya. Itu yang gue alamin bro. Mungkin klepto, barang-barang di rumah sudah mulai ada yang hilang ya, mungkin ya itu tanda-tanda ya sudah. Jadi mesti diwaspadai ya. Ya, intinya kalau memang yang sifatnya berubah dari sifat sebelumnya, misalkan dari dianya awalnya pendiam jadi lebih aktif, atau mungkin kebalikannya dari dia aktif jadi pendiam, lebih senang mengurung diri gitu. Ya. Terus yang pastinya Ya benar-benar bro. ada barang-barang yang hilang yang memang sebenarnya hanya orang dalam yang tahu ya bro ya. Itu kalau sekali kalau sudah 1-2 barang di rumah yang nggak pernah hilang jadi hilang, terus jadi nggak jujur sama salah satu pihak keluarga, udah itu tanda-tanda sudah bro. Ya misalkan Kebanyakan. disuruh beli apa, uangnya 100.000, taunya kembali nggak ada. Takutnya seperti itu. Kadang-kadang ya bro. Alasan uangnya hilang, atau mungkin minjem motor, tahu pas balik cuman STNK doang, motornya gadein. Ya, kata-kata maaf aja. Oke, Sel, kan lo udah makan asam garam, ya, udah berkecimpung di narkoba udah sangat lama, ya. Terus apa sih yang bisa memotivasi lo ya untuk untuk lo punya statement, lo punya keinginan untuk gue harus berhenti, itu apa sih yang bisa memotivasi lo untuk berubah? Waktu itu gue mikir gini bro, nyokap gue seorang single parent. Jam segitu mungkin ya zaman sama seperti saat ini susah ekonomi ya kita ya bro ya, apalagi seorang single parent itu sangat berat. Dan mungkin karena gua lari terjun ke dunia itu mungkin karena perhatian dari keluarga yang kurang mungkin ya bro ya. Kalau untuk saat ini gua berpikir waktu itu gua perubahan dari SMA ya waktu itu ya bro ya. Itu gua ego gua sangat tinggi, terus perhatian yang gua harapkan dari nyokap itu waktu itu sangat ya kurang ya. Makanya gua jarang pulang, jarang sekolah, madol ya begitulah. Cuma motivasi gue berhenti itu ya gue ngeliat nyokap. Satu, gue sadar diri nyokap gue seorang single parent. Kedua, gue punya adik cewek 2. Gue anak pertama laki-laki yang harus diharapkan dari keluarga. Dan faktor yang paling mendukung sekali ya lingkungan tadi. Teman gue pada mati semua bro. Gue takut. Gue takut kan pada waktu itu bro. Akhirnya gue motivasi diri gue waktu itu, gue harus cabut dari Jakarta, gue harus pergi dari Jakarta, gue harus punya lapangan pekerjaan dengan dunia gue yang baru. Itu motivasi gue. Tapi kan tadi lu juga pernah bilang setelah lu cabut dari Jakarta, taunya lu make lagi kan, terus juga akhirnya ya. lu kena gitu, lu bisa ke game gitu. Ya, gue kena batunya ya. Itu prosesnya seperti apa sih? Di tahun yang mau gue tanya gitu lah ya, lo kan sempat berhenti nih ya kan, lo bilang tadi lo sempat berhenti, lo cabut dari Jakarta, terus lo tinggal di satu daerah dan akhirnya lo pakai lagi. Alasan apa yang membuat lo bisa pakai lagi? Dan akhirnya lo ke gap gitu. Karena membela teman, menghormati teman awalnya bro. Sebenarnya ya hal yang paling bodoh gue lakuin itu terlalu menting temen, padahal gue udah tahu, udah pernah nyoba, udah pernah tahu rasanya, kenapa gue terjun lagi itu. Dan gue bilang ya karena gue terlalu baik sama temen, gue mau
ikut-ikutan temen, gue bodoh waktu itu tuh. Yang gue sadari sampai kemarin, gue jangan sampai yang baik gue gak mau ngulangin lagi bro, itu aja. Saat ini gue memang proses gue untuk pemulihan yang benar-benar totalitas ya, berusaha untuk jangan gitu loh. Jadi Terus kan tadi lu bilang lu sempat ke gap nih Sel, sempat jalanin ya, sempat masuk. Nah, ceritanya gimana Sel? Lu bisa ke gap gitu akhirnya? ceritanya itu tadi, posisi gua yang tadi gua bilang tuh, gua belain temen yang cuma gua harus menolong, diminta tolongin dengan hal yang positif awalnya sih. Karena gua punya skill di mungkin bisa nolong orang kayak terapi ya bro ya. Waktu itu gua punya nama di daerah itu dan gua diminta tolongin yang pernah gua obatin, sembuh. Teman dia juga berobat ke gua sembuh, dan akhirnya waktu itu ketika gua diminta tolongin harus datang ke rumah dia dengan alasan si nenek dia jatuh. Dan gua sudah tahu itu gua punya secara keluarga, anak gua yang pertama ulang tahun. Profesionalitas gua kerja pada saat itu gua juga nggak enak, dan itu pun gua udah cek sama istri karena libur kenapa lu harus kerja gitu. Kecewa lah dia. Gua memang bukan alasan yang buat macem-macem waktu itu bro. Memang lu niatnya buat nolong ya awalnya ya? Ya, niat nolong si nenek, sahabat gue itu tadi, pasien gue lah. Akhirnya mungkin gue nggak tahu si anak ini, si pasien gue ini udah ke gap dulu ya, mungkin gap dulu, dan mungkin dia tuh kayak kepala gue bro, karena gue pernah cerita masa lalu gue yang dulu di Jakarta. Dia pernah ceplosan, ayo mas pakai gini. Gue bilang jangan, sudah berhenti. Ini contohnya gue, itu nggak ada intake-nya kita mau pakai bareng atau apa, nggak ada ya bro. Cuma memang benar-benar saya lihat profesionalitas kerja saya dia untuk ngobatin neneknya. Akhirnya ketemu di tengah jalan yang tadinya gua berusaha untuk yang negatif ke dia. Polisi dari kepala gua begitu ketemu, dan gua nggak tanpa sadar barang itu ada di tas gua bro. Jadi saat lu jalan dari rumah tuh nggak ada barang ya? Gua nggak ada barang. Dan posisi gua ketemu anak itu di tengah jalan yang tadinya gua tolak karena alasan si nenek ini kesakitan, gua jalanin. Gua ketemu begitu ketemu di rumah makan, mas sarapan dulu. Gua masuk rumah makan itu dari belakang, gua ketemu, habis ketemu bengkel itu ada di depan, di atas kepala ini. Langsung ada di kepala lo? Gua digebukin. Ya gua ngelawan, dan gua mencoba untuk membela diri gua. Ada apa ini, ada apa? Udah jangan banyak ngobrol, jangan banyak ngomong. Akhirnya bisa gua sadar, gak beres ini, kacau ini. Akhirnya gua dibawa ke mobil satu, teman gua di mobil yang satu, dipindah TKP, gua digeledah. Masa itu digeledah, yang tadinya gua nggak bawa, ada barang tersebut di dalam tas gua bro. Lo nggak bawa barang, jadi ya itu kronologinya bisa ada barang di tas lo? Iya. Oke. Itu sebuah proses mas ya. Jadi itu masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu. Ya, masa lalu orang tidak semuanya harus baik. Ya, tapi bagaimana kedepannya kita harus bisa lebih baik lagi daripada yang dulu. Ya, jadi untuk Broensis yang ada di luar sana, mungkin kita juga harus lebih hati-hati lagi untuk bisa mengenal
seseorang, karena yang kebanyakan untuk para pecandu nih ya, di depannya baik, di belakangnya nikem, ya kebanyakan seperti itu ya, atau pura-pura baik hanya ada maunya ya, seperti itu kan Sel. Benar. Terus dengan seperti itu akhirnya lo bisa mengambil hikmahnya, lo bisa berproses lah ya, Belajar. ya lo bisa ambil hikmahnya, lo terima pembelajarannya, lo berproses. Nah terus selama lo di dalam, hukuman lo kira-kira berapa lama Sel waktu itu? Gua sekali kena hukuman berat bro, 6 tahun bro. Berapa? 6 tahun. 6 tahun? Ya. Seleher lo dah. Barangnya udah banyak tuh. Kalah Bang Toyi bro, 6 tahun bro. Waktunya masih 3 kali lebaran, 3 kali puasa ya? Lebih dari itu. 5 lebaran bro. Nah terus lo ketangkep nih, akhirnya istri tahu dong. Nah tindakan istri seperti apa Sel setelah lo ketangkep? Ya gini, Kalau boleh tahu, kalau enggak dari juga awal dia sudah share juga ya bro ya. Nah, Ya itu yang gua alamin. Kalau bisa untuk istri-istri yang suaminya tadi memakai, kalau yang benar-benar masih mengharapkan, masih bisa dilihat untuk tobat, ya jangan dikucilkan, jangan ditinggalkan, jangan bolehkan, karena intinya mereka untuk berubah, kita sadar itu yang terdekat bro. Dan pesan satu untuk keluarga yang di luar, kalau ada salah satu famili atau teman atau kerabat yang pernah kena masuk dengan kasus yang sama atau kasus berbeda, yang penting dia pernah masuk ke lembaga itu, waspadai benar-benar yang jangan selalu diikutin apa mau ya kerabatnya, teman kita yang terkena kasus yang ada di dalam maksudnya, karena itu bisa jadi patokan kita yang tadinya di luar dengan kasus kriminalitas atau apa masuk ke dalam, akhirnya dia keluar jadi pecandu yang berat, jadi pemuda yang sudah berilmu dari dalam bro, gitu bro. jadi sebenarnya untuk keluarga lah ya, untuk salah satu keluarganya mungkin ada yang terkena narkoba atau jadi pecandu narkoba, siapapun itu ya, harusnya keluarga mendukung ya Sel. Ya mendukung, Karena dalam artian tidak diloskan ya bro, jadi nggak dibiarkan setiap apa yang dia minta, apalagi uang cash sampai diturutin berlebihan bro. ya, jadi ketergantungan itu adalah sebuah penyakit sebenarnya ya. Ketergantungan narkoba itu adalah sebuah penyakit, bukan pelanggaran hukum yang berat, atau memang ya sebenarnya sih melanggar hukum, cuman kalau kita lihat dari sisi dunia rehabilitasi ya, ketergantungan itu adalah sebuah penyakit yang memang kronis gitu kan, dia menyerang otak ya, menyerang sistem lembik ya, makanya dia sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak ya kan, mana yang boleh, mana yang harus dijauhkan seperti itu kan. Nah, jadi dia sudah tidak bisa berpikir secara benar lagi gitu, karena pola pikirnya terganggu. Oke Sel, akhirnya lo bisa pulih ya dengan proses yang sangat panjang. Nah, di dalam itu apa sih yang lo lakukan Sel untuk menyambung hidup? Kalau gua bilang dengan teman-teman, dibandingkan teman-teman lain ya bro, masih bersyukur ya, dibandingkan gua.
gua pidana gua 6 tahun, gua jalan 5 tahun lebih bro, 5 tahun 3 bulan. Itu pun gua berusaha untuk keluar dengan usaha gua sendiri karena bebas bersyarat harus ada penjaminnya bro. Itu tidak ada yang jamin. Oh jadi lu ngedis ya? Ya, ya. 6 tahun lu ngedis? Keluar bebas, gua dibiarkan. Dibiarkan, tapi ada bagusnya. Mungkin tujuan dari istri gua, tujuan dari keluarga awalnya mungkin nih ya kapok lu, rasain apa yang benar ya. Nah. Tapi yang kenyataannya bukan itu bro. Kalau kita tidak memang benar-benar kuat mental, kita termancing di dalam. Tapi kan gini Sel, kalau memang dimanja malah dia minta dikasih, dia malah nggak bisa, orang itu malah nggak bisa berpikir dia harus berubah karena dia masih suka menggampangkan. Gampang gue minta sama keluarga aja bisa kok. Nah, itu takutnya seperti itu, makanya lo didiemin mungkin. Ya benar bro. Kalau gue waktu itu karena beban gue punya rumah tangga, gue punya keluarga kecil, gue istri dan anak gue kecil masih di bawah umur ya, balita ya bro ya. Itu beban gue, motivasi gue dengan awalnya dan ya tidak sampai gue terpengaruh lebih mendalam selama gue di lapas. Jadi gue mencari kesibukan yang gue lakuin dari pagi, bukaan blog, gue harus memang mencari hidup gue, mencukupi kebutuhan gue. Kebutuhan anak-anak gue dulu. Kalau emang gue bisa memberikan biaya keluar, gue udah tenang bro. Jadi sisanya untuk biaya hidup gue dan teman-teman gue di dalam bro. Nah terus jadi yang lo lakuin apa untuk menyambung hidup di dalam? Gue punya keahlian, gue nggak punya malu, gue tidak gengsi, nggak apa. Gue begitu pagi kita dikeluarkan, gue bisa. Waktu itu ada 3.250. Ada yang mau pijat sama gue cari per kepala, gue tawarin per kepala, dan akhirnya di situ gue punya nama. Setiap orang dia panggil, dia kasih uang, dia kasih mie, dia kasih rokok. Jadi gue tercukupi gue di dalam bro, dan gue bisa bantu anak-anak gue di luar waktu kebutuhan istri. Jadi lo mijit ya di dalam ya untuk menghidupi kebutuhan lo ya? Ya mijit, dan gue kalau sepi gue berusaha untuk apa yang gue bisa hasilkan, seperti nggak tahu jualan makanan kecil-kecilan yang mungkin dari bapak gue ya, petugas ya, yang memang diizinkan untuk dijual belikan, ya gue bantu untuk jual. Gue nanti di lebih untuk biaya beli supermi, untuk beli rokok gue di kantin untuk sehari-hari gue. Sel, gue mau nanya sedikit pribadi nih ya. Kalau mau jawab silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ada gak sih boleh bro, saat lo mijit nih ya kan, lo dibayar sama sabu? Ada bro. Jadi lo mijit bukan dibayar sama uang ya, jadi dibayarnya buat make ya? Pakai sabu bro. Ya buat pakai, tapi jadi lucu bro. Tapi gue bersyukur, ada syukurnya juga bro. Syukurnya begini, mungkin barang itu kan barang-barang yang memang diharamkan, apalagi di dalam ya bro ya. Cuma gue bersyukur gue tidak dapat barang itu, gue mungkin dapat lebih untuk gue. Misalkan satu orang yang gue tepati, dan itu mungkin bos besar atau tidak ya, yang butuh penanganan dari gua karena dia ingin relaksasi atau apa, itu gua dibayar dengan sabu. Gua senang caranya,
Ya mungkin dia ngasih gua sabu sedikit bro, banyak pasti. Oke, ya. Itu gua jual. Itu Ya. Gua jual, gua jadikan uang. Gua bisa kirim anak gua keluar waktu besukan itu bro. Jadi kalau misalkan lo dibayar biasa mijit itu berapa sih Sel? Kalau lo sama orang-orang di dalam biasanya lo mijit dibayar berapa sekali mijit? Ya kalau gua sih memang benar-benar seikhlasnya sih bro ya. Tapi karena orang-orang sudah tahu tarifnya, gua terkadang apalagi orang yang baik yang lebih lah mungkin bos-bos itu kadang-kadang gua dikasih 100, kalau rata-rata umumnya gua dikasih 50, minimal 50 lah ya. Ya 50. Terus kalau lo dikasih sabu sama bos-bos di dalam yang bos-bos besar lah di dalam, lo jual berapa? Ya. Kadang-kadang ya gue lihat ukurannya kan, gue nggak bego juga bro, gue tahu takarannya. Kalau emang ini takaran pas satu pocket 300 ya gue jual cepet 250, 200 kan lumayan. Jadi 4 kali lipat lo dapat ya. Gue sudah bisa kasih masukan ke istri gue untuk susah. Benar. Jadi lo udah bisa makan, lo bisa nyimpan, lo bisa ngirim juga buat keluarga lo gitu ya. Ya bro. Itu yang beban utama bro. Berarti bisnis ya jadinya ya. Karena keadaan ya bro, keadaan di dalam itu kayak apa mungkin ya Bro Hadi tahu lah. Gue nggak tahu Sel, gue belum pernah masuk ke dalam soalnya. Sel, gue mau minta satu dari lo, kalau lo mau ya. Gitu Sel, kita sendiri kan tahu lah, kita sendiri tahu bahwa di luar sana bahkan teman-teman kita sendiri yang seperti lo bilang tadi masih banyak yang makan narkoba ya, masih banyak yang menggunakan barang-barang seperti itu ya. Gue minta lo memberikan satu motivasi ya buat orang-orang yang mungkin melihat channel ini ya, atau mungkin orang-orang yang masih make, agar bisa berhenti menggunakan barang-barang terlarang, berhenti melakukan hal-hal yang tidak baik, agar mereka bisa kembali ke keluarganya menjadi orang yang bersih atau menjadi orang yang baru lah. Ya, gini bro, kuncinya cuma satu, hargai diri kamu. Apa itu hargai diri kita sendiri. Selebihnya keluarga dan kerabat-kerabat yang ada, sahabat-sahabat yang saat ini terkecimpung di dunia itu, ya jangan putus asa untuk memotivasi, memberikan perhatian, tapi perhatian itu dalam tanda kutip ya perhatian moral yang besar, isinya yang kalau pecandu kan terganggu itu bro. Jangan dikucilkan itu aja ya bro. Jadi untuk teman-teman yang masih menggunakan seperti yang Michelle bilang, hargai diri sendiri ya, hargai diri sendiri, terus ya, juga sayangi keluarga seperti itu saya, karena di saat kita seneng pasti banyak, di saat kita seneng, di saat kita mempunyai uang yang banyak, mungkin hampir semua orang kenal sama kita ya kan gitu. Tapi di saat kita susah ya hanya keluarga lah yang bisa menolong kita. Bahkan orang-orang yang dulunya sok-sok dekat, saat kita punya uang satu-satu menghilang ya Sel ya. Satu-satu menghilang. Jadi sayangi keluarga, cintai keluarga agar kamu bisa diterima lagi oleh keluarga dengan baik seperti itu Sel ya. Oke, Michelle, terima kasih, sukses terus untuk kerjaannya. Kalau boleh tahu lu kerja di mana Sel? Kalau boleh tahu lu kerja di mana sekarang? Gua saat ini posisi gua di Bali bro, karena gua memang menjauh dari tempat asal gua, di mana gua
gap ya bro. Oke. Meninggal dunia itu Berarti lo hijrah ya? Lo pergi dari lingkungan lo ya? ya, Ya, siap. gue udah siapin dari sebelum gue bebas, gue harus keluar dari dunia itu, Oke. dari Nah, daerah gue. itu yang gue suka dari lo. Ya, lo berani untuk hijrah untuk ke jalan yang lebih baik. Oke. Sel, thank you. Ya, sukses terus buat usaha lo. Ya, salam buat Ya. keluarga lo, salam buat anak Ya. lo. Ya. Oke, Bresis, terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.